Jackpot Tribun Podcast. Halo Tribuners, balik lagi di Jackpot Jateng Klik Podcast bersama saya Valentines. Nah, kalian pernah nggak sih ngelihat saudara kalian jam 2 pagi heboh sendiri gara-gara biasnya nge-live atau nabung berbulan-bulan buat nonton konser dan beli album. Nah, itu snippet kecil dari kehidupan orang-orang yang suka K-pop atau K-popers, komunitas K-pop nih. Nah, buat kita lebih tahu lagi, apa sih komunitas K-pop itu, gimana mereka nggak cuma fangirling atau fanboying ya. Jadi kita pengen tahu lebih tentang komunitas K-pop ini. Bersama saya di sini udah hadir di studio. Hai. Halo Mbak Halo. Ine. Kita ada kenalan dulu dong. Siapa dan dari mana? Oke, halo semua. Aku Kiki dari Antariksa K Project. Salam kenal. Oke, halo Kiki. Apa kabarnya hari ini? Baik sih Kak, alhamdulillah. Kegiatannya apa aja nih? Lagi sibuk apa aja? So far kalau aku sekarang itu lagi kayak banyakin freelance sih Kak. Freelance. Kemarin sempat kerja cuman off, terus sekarang nge-freelance lagi dulu gitu. Oke, tapi kita langsung aja nih ngobrolin tentang apa yang mau kamu bahas di sini hari ini, ya ini tentang ada nih K-pop. K-pop. Ya, betul. Ya, nih aku mau tanya-tanya dulu nih. Yang pertama, bisa jelasin nggak sih apa itu komunitas K-pop sama Antariksa Project yang kamu jalanin ini? Oke, jadi kalau komunitas K-pop itu adalah ya mungkin sama ya kayak komunitas-komunitas lainnya. Jadi komunitas yang mungkin memiliki hobi yang sama atau kesukaan yang sama gitu kali ya Mbak ya. Nah kalau komunitas K-pop berarti ya komunitas yang isinya orang-orang suka K-pop. Kalau Antariksa K Project sendiri itu merupakan salah satu komunitas K-pop yang ada di Kota Semarang. Cuman dia itu multi fandom. Ya, jadi kalau Mbak Ines tahu kan kalau grup di Korea sana misalnya ada Blackpink, ada BTS, ada NCT, itu kan punya fandomnya masing-masing atau fansnya ya, fanbase-nya masing-masing. Nah, kalau di Antariksa ini jadi kayak kita tuh menyeluruh gitu loh Mbak, jadi nggak cuman kayak yang suka Blackpink aja, yang suka BTS aja, jadi kita semua gitu. Jadi teman-teman K-popper di Semarang tuh bisa join, kayak gitu. Oh gitu, tapi kan kalau misalnya kita tahu nih, kalau di sosial media itu biasanya tuh fans satu grup sama yang lainnya tuh biasanya suka nge-war gitu atau war gitu ya, atau berantem gitu di sosial media. Kalau ini kok bisa sih mereka ngumpul jadi satu? Jadi sebenarnya kalau fanware itu menurutku tuh itu udah jarang banget sih ada di di Indonesia ini gitu. Bahkan tuh yang sama fandom aja tuh ada yang war gitu loh Kak. Cuman menurutku sekarang ini udah nggak terlalu sebanyak dulu. Karena zaman dulu tuh mungkin kayak menggebu-gebunya atau kayak mungkin kurang dewasanya tuh masih banyak. Tapi kalau sekarang tuh udah ngefilter gitu loh Kak. Jadi kayak semua itu ya sama kayak gitu. Bahkan banyak juga orang-orang yang nggak cuman suka satu grup gitu. Kalau bisa 2-3 grup disukain kenapa harus satu kayak gitu loh Kak. Betul. Iya, jadi mungkin sekarang juga edukasi mengenai fanware, terus juga mungkin dari idol-idolnya sendiri yang apa sih kayak ya kan kadang kalau nge-live gitu ya idol-idolnya juga kayak ngewanti-wanti kita nih sebagai K-popper tuh juga yang harus bijak, yang harus toleransi dan lain-lain. Jadi mungkin itu yang mengakibatkan sekarang itu kayaknya juga jarang adanya fanware gitu. Atau karena mungkin nggak sih kalau misalnya kalau dulu tuh K-pop tuh belum seluas sekarang, jadi mereka tuh pengen grupnya tuh pada dikenal gitu. Kalau sekarang kan kayaknya udah nggak cuma Indonesia atau Asia gitu, satu dunia pun udah tahu itu K-pop. Bisa jadi sih Mbak, cuman tuh juga mungkin umur kali ya, faktor umur juga mempengaruhi nggak sih Kak? Jadi kayak misalkan zaman dulu nih, kok banyak fanware ya mungkin yang seusia aku ini dulu masih remaja, masih yang kayak egonya tuh yang kayak emang aku harus menang nih dibandingkan grup itu kayak gitu. Padahal kalau kita di titik sekarang tuh kayaknya iya juga ya ngapain ya aku melakukan itu kayak gitu. Juga itu juga bisa sih Mbak. Oke. Kalau komunitas K-pop sendiri atau K-popers ini sejak kapan sih mulai rame di Indonesia? Kamu ngefans tuh dari kapan? Sebenarnya kalau ngefans itu aku dari SMP sih. SMP tuh berarti sekitar 2010-an. Oh, disebut nggak apa-apa nih, jadi ketahuan umur ya dong? Iya nggak apa-apa. 2010. Jadi
berarti berapa tahun? 15 tahun yang lalu ya Mbak ya berarti. Wow. Jadi kalau apa namanya, kalau fans K-pop mulai banyaknya di Indonesia itu kayaknya di range tahun segituan deh. Mungkin sebelum 2010 juga, mungkin ada 2009, 2008 yang kayak suka sama Big Bang, sama Super Junior kayak gitu, SNSD. Itu kayaknya juga banyak ya terutama di ibu kota. Nah, mungkin kalau munculnya ke daerah khususnya Semarang, kayaknya tuh di sekitar tahun 2010-an sih Kak itu. Karena ada ELF kayak fandomnya Suju namanya kan ELF. Nah, kok buat yang nggak tahu nih ya, fandom atau fansnya dari Super Junior, grup K-pop itu ya, yang dulu tuh, yang pertama kayaknya ya. Yang legend-legend ya. Yang legend itu namanya ELF. Iya, namanya ELF. Itu juga aku pernah ketemu sama apa ya namanya komunitasnya, dan itu tuh dia bilang memang berdiri di tahun 2010. Kayaknya memang lagi rame-ramenya fandom bermunculan di kota Semarang tuh di tahun 2010-an, 2011 sampai range 2013-an gitulah Kak gitu. Cuman kalau aku sendiri mulai join komunitas, kayak ketemu sama teman-teman K-pop lainnya, itu kayaknya di tahun 2016-an deh. Oke. Kalau Antariksa Project tuh kapan berdirinya? Antariksa tuh tahun 2020. Jadi waktu pandemi COVID. Wah, malah berdiri waktu pandemi ya? Karena pas itu kayaknya aku ngerasa kayak sendiri gitu loh Mbak. Jadi nge-hype sendiri, kayak gak ada teman gitu kan. Jadi waktu pandemi itu pada kesepian gitu, nyari-nyari temen yang suka. Terus kayaknya juga banyak event-event yang dulu ada jadi gak ada kan, karena adanya physical distancing juga kayak gitu. Nah itu titik baliknya aku di situ di tahun 2020, karena pertama ngerasa stres. Semua orang ya merasakan itu, karena itu juga aku lagi skripsian juga, terus kayak ngerasa sendiri, terus kayak aku mau nge-hype misalnya konten-konten K-pop apa kayak nggak punya teman gitu loh Kak. Nah, alhasil kayak aku ya udahlah aku bikin kali ya project iseng awalnya. Awalnya tuh pakai nama Twitterku gitu loh Kak, yang sekarang X ya. Jadi dulu kan Twitter tuh kan banyak K-popper. Memang K-popper tuh mainnya di Twitter atau X gitu loh. Tuh. Nah, nama Twitterku tuh dulu Spice Ranger. Ya gitu, berhubungan dengan luar angkasa. Nah, makanya namanya projectnya aku namain Antariksa. Gitu. Kalau aktivitasnya nih dari Antariksa nih sebagai komunitas K-pop tuh apa aja? Sebenarnya lumayan banyak sih Kak. Kayak misalkan ada, kalau zaman dulu tuh waktu awal-awal tuh banyak banget kayak birthday party. Banyak kita kayak ngerayain happy birthday itu, tapi bukan buat idol kita, buat bias kita gitu loh. Iya itu sangat seneng loh, kayak kita beli kue terus ngedekorasi kafenya gitu. At least kalau aku ulang tahun aja aku nggak se-effort itu gitu. Tapi ini demi idol aku yang aku suka gitu. Ini terus kayak ada comeback party. Jadi misalkan kayak ada grup-grup yang kita suka itu mau comeback, mau rilis single, EP ataupun album, kita ngadain tuh kayak nonton bareng MV terbarunya kayak gitu-gitu Kak. Upcoming apa namanya? Iya, jadi kayak menyambut mereka comeback gitu, jadi comeback party. Jadi promosi gratisan ya buat. Iya, mereka tuh sangat terbantu adanya kita. Kayak penyumbang dana terbesarnya itu adalah fansnya ya Kak ya. Gitu. Terus ada juga tuh birthday itu terus apa lagi ya? Kalau sekarang tuh lagi hype-nya kayak norebang. Norebang tuh apa? Coba norebang tuh kayak bahasa Korea dari karaoke. Jadi kita nyanyi bareng-bareng gitu. Karaokean, terus ada random play dance. Jadi kalau random play dance itu jadi teman-teman tuh nanti kan di-setelin lagu, tapi lagunya nggak full, jadi kayak dipotong-potong gitu loh Mbak. Nah yang bisa tuh nanti maju gitu, nanti switch lagi, siapa yang bisa maju kayak gitu. Jadi siapa aja boleh ikut ya? Boleh ikut, jadi kayak memang dance public gitu. Jadi kalau misalnya yang ngedance itu bukan K-popers tapi dia bisa ngedance. Nggak apa-apa, iya monggo gitu silahkan kayak gitu. Yang penting kita menyediakan ruangnya sih Kak. Oke, kalau gitu. Kalau secara general nih ya, aku tuh mau tanya, terus kenapa sih menurut kamu idol K-pop tuh kan WNA ya, bukan dari Indonesia gitu. Tapi kok pengaruhnya besar banget gitu di Indonesia? Pengaruhnya besar. Sebenarnya kayaknya kalau kita tarik ke belakang ya Mbak ya, kayaknya nggak cuman si idol K-pop ini aja sih. Mungkin kayak zaman dulu ada Westlife, ada One Direction. Itu kan juga punya pengaruh besar ya terhadap penduduk lokal Indonesia ini. Kayak siapa sih yang remaja-remaja dulu yang gak suka Westlife, terus kayak Backstreet Boys, terus ada One Direction yang di tahun 2010-an juga.
itu tuh menurutku kenapa ya WNA ini malah kayak menggait kita ya. Kalau menurutku pertama mungkin visual nggak sih? Guys, secara realistis ya visual. Betul. Visual terus dengan konsep yang berbeda yang ada di Indonesia menurut aku. Jadi kalau di Indonesia kan rata-rata band. Ya mungkin dulu juga ada kayak grup vokal gitu kan Kak. Cuman memang kemasan dari K-pop sendiri tuh menurut aku sangat eye-catching gitu loh. Jadi dia bisa ngedance, bisa nari. Ternyata di dalam satu grup itu ada pembagiannya. Jadi ada yang rapper, ada yang vokal, ada yang dancer, ada yang visual, yang wajahnya paling ganteng gitu. Biasanya kalau visual tuh kayak ditaruhnya di tengah kayak gitu-gitu kan Kak. Jadi mungkin dengan konsep yang dibawakan oleh K-pop juga ini sangat menarik sih dan dia selalu berkembang jadi mungkin sampai sekarang pun masih long last gitu loh Kak. Sampai sekarang tuh kayak nggak dimakan sama zaman gitu menurutku. Jadi karena berarti kalau misalnya musisi di Indonesia tuh dia cuma bermusik aja, tapi kalau ini mereka di package buat jadi performer gitu ya. Terus jadi juga kayaknya dari Korea Selatannya sendiri itu memang kayak ada misi khusus gitu loh Kak untuk menyebarkan budayanya itu ya budayanya itu adalah berupa Hallyu vibe ini kayak K-pop ini gitu. Dan juga album mereka itu unik-unik kayaknya. Yang ini kayak gini-gini nih kayak apa ya namanya walaupun mahal kita tuh berani kayak buat karena collectible gitu loh Kak. Jadi misal kalau dalam satu album ini contohnya nanti kayak ada photocardnya, ada postcardnya, jadi ada foto-foto membernya dan itu tuh kita bisa kayak investasi dalam photocard itu. Percaya atau enggak gitu. Jadi aku coba ya Kak. Cuma aku nggak bawa PC-nya. PC itu photocard ya. Tapi aku ini kayaknya nggak ada photocardnya kan photocardnya aku ambil, aku kayak taruh ke mapnya masing-masing karena gitu. Itu berharga itu. Iya karena itu kalau dijual masih ada duitnya gitu kan. Nah kalau gini kayak Tribuners bisa dilihat ya. Jadi kayak ada album-album ini tuh. Ini apa nih? Siapa Seventeen. nih? Oh, Seventeen. Seventeen. Aku tahu Mingyu kalau Seventeen. Ya kan, jadi kayak dan dia tuh kayak dalam satu dia comeback itu ada beberapa album Kak biasanya konsepnya. Tuh, contohnya begini ya. Jadi albumnya tuh collectible. Jadi nggak cuma mereka beli musiknya doang. Jadi mereka beli apa sih namanya ini tuh packagingnya terus kayak di dalamnya tuh kayak contohnya yang di album Semicolon ini kita kayak dapat kit buat ngerajut gitu loh Kak. Oh wow. Sumpah. Jadi kayak dia tuh kayak bikin tapi belum aku buat sih ini. Jadi kayak ada konsep-konsep lain gini, ya enggak kayak ngerajut gitu kan lucu kan. Baliknya ada ada jarumnya juga. Nih, ada benangnya, ada jarumnya. Ada benangnya juga tapi belum aku buat. Tuh. Jadi memang ada activity lainnya gitu. Bahkan sekarang tuh album yang sekarang tuh juga bentuknya macam-macam sih Kak. Ada yang kecil banget, ada yang modelan kayak Hansaplast, kayak apa kayak gitu Kak, sumpah. Jadi sebenarnya mahal tuh karena ya mereka ada activity lain yang bisa kita lakukan selain mendengarkan musik gitu ya. Dan juga kayak mungkin dari photocardnya atau benefitnya itu juga bisa kita koleksi dan kalau misalkan kita nggak ada duit ya butuh uang gitu bisa dijual. Ini albumnya. Salah satu investasi gitu ya. Nah biasanya tuh kayak gini benefitnya. Nah ini kayak ada vault poster gitu. Nah biasanya nanti ada PC-nya. Cuma ini PC-nya nggak aku bawa karena di rumah. Gitu. Wah seru juga nih. Siapa ada yang tertarik buat beli album Seventeen selanjutnya ya? Silahkan atau ini mau dijual? Kayaknya ini udah nggak ini deh. Nah kalau album tanpa PC itu harganya jatuh banget Kak. Jadi misal nih aku jual nih, ini paling kayak 60 ribuan aja. Padahal satu PC tuh bisa nyentuh angka misal 100. 100.000. Aku pernah butuh duit buat skripsian, aku jual satu PC 300. Kayak gitu tapi itu ada yang beli. Iya, kayak ada yang beli foto. Harganya 300.000 karena kebetulan aku kayak dapat yang langka gitu loh Kak. Gitu. Jadi kayak di album dia yang jungkir NCT balik ini. Atau gimana fotonya? Dia lagi kayak bangun tidur. No make up, bangun tidur. Jadi kayak natural face si idol itu. Dan aku udah butuh duit banget kan. Aduh, ini skripsi gimana ya? Kok tabunganku makin nipis nih. Terus aku punya photocard itu. Ternyata itu rare, maksudnya langka gitu di Koreanya pun banyak yang nyari dan ini terus akhirnya aku WTS Kak. Aku kayak siapa yang mau beli nih? Aku ada ini gitu. Terus udah
Terus kayak segini ya Kak 300, oh ya nggak apa-apa, dan itu orangnya yang beli dari Kalimantan. Kayak gitu, dia tetap masih mau membeli itu. Tapi gitu. kalau misalnya jadi fan K-pop itu ya harus modal ya. Sebenarnya bijak-bijakan kita sih Kak. Nah dulu mungkin ya, aku tuh dulu FOMO abis anaknya. Jadi misal comeback apa, aku kayak, aduh aku harus beli nih, teman-temanku pada beli, aku harus ini itu. Cuman dewasa ini kayaknya kebutuhan juga semakin banyak ya Kak. Dan itu juga kayak dirasakan oleh teman-teman K-popper lainnya juga sih Kak. Jadi sekarang tuh lebih yang kayak lebih fun, lebih ya udahlah ngapain sih kita kayak buat suka sama K-pop kita harus ngejar ini itu kan nggak semuanya harus dibeli kayak gitu sih. Dia lebih mengkontrol diri sendiri aja. Oke, mungkin di konsernya kali belinya kayak gitu. Tuh, oke. Kalau ini nih ada pertanyaan nih, faktor apa yang bikin orang Indonesia tuh bisa relate sama idol K-pop? Kalau relate mungkin first mungkin adalah karyanya sih Kak. Karena kayak lagu-lagu K-pop tuh kalau kita lihat atau kita dengar biasa ya kayaknya juga apaan sih lagu apa ini kayak gitu. Aku juga nggak ngerti artinya gitu. Iya, aku juga ngerti artinya. Cuman kalau kita dalemin lebih lanjut, terus kayak makna-makna dari lagunya gitu. Oh ternyata tuh banyak juga nih idol-idol K-pop tuh yang secara nggak langsung tuh kayak mengangkat isu-isu mental health, terus juga perjalanan hidup, perasaan cinta dan lain-lain, patah hati kayak gitu loh Kak. Jadi menurutku itu yang relate ke pendengarnya gitu secara nggak langsung. Kalau aku pribadi opininya seperti itu sih Kak. Oke, kalau dibandingin artis lokal nih, apa sih yang bikin K-pop itu beda? Mereka membangun fanbase kan pasti kan kalau musisi Indonesia juga punya fans. Iya gitu. benar-benar. Nah, kenapa semasif ini gitu? Karena kalau K-pop itu gimana ya menyebutkannya ya, semasif ini karena dia itu menginfluence-nya itu juga secara global nggak sih Kak? Lewat album, lewat merchandise-nya dia. Bahkan sekarang tuh kayak banyak produk-produk lokal yang menggunakan BA. K-pop juga betul, kan. Jadi kayak mau nggak mau yang awalnya kayak apaan sih nih, kayak di iklan mulu. Kita kan jadi kepo kan, jadi kepo, jadi ini itu kayak gitu. Tapi kalau di band-bandan Indonesia menurutku juga dia punya pasar sendiri sih Kak gitu. Karena aku juga kayak walaupun K-popper aku juga pendengar lagu-lagu Indonesia juga masih juga kayak kumpulan fanbase juga kayak aku kepo-kepoin juga. Kayak gitu sih. Jadi menurutku punya pasar masing-masing, cuman kenapa kalau K-pop bisa semasif itu karena mungkin inovasinya juga terus-terusan. Konsernya tiba-tiba konser ini udah selesai, dia ada world tour lagi kayak yang bikinnya, baru juga tahun kemarin konser ini udah mau konser lagi kayak gitu. Jadi kayak mau nggak mau kan kita yang masih ada antusias dan ada modalnya tetap kayak mau ngikutin. Kirain gitu. mau nggak mau jualin PC-nya ya, photocardnya pada tapi dijualin. Bisa gitu itu juga teman-teman tuh juga kayaknya ada yang kayak gitu juga Kak. Oke. Terus selain itu apa sih dampak positif yang kamu lihat dari komunitas-komunitas K-pop atau kamu rasain kamu sebagai penggagas Antariksa Project ini? Jadi yang aku lihat sih kalau dampak positifnya teman-teman tuh jadi kayak tambah teman lagi, terus ada beberapa case di mana kayak kadang kan aku juga kalau dulu sering kalau misalkan lagi birthday idol atau apa, aku sering ngobrol gitu kan sama teman-teman lainnya. Seneng Kak, soalnya aku jadi nggak stres. Kalau waktu pandemi itu ya Kak, nggak stres. Aku ada kayak teman baru, terus ada yang sefrekuensi kayak gitu. Jadi mereka punya menyalurkan hal-hal yang mungkin awalnya dia pengen hal negatif jadi ke hal yang positif gitu loh Kak. Oke, jadi dari dari fangirling bareng, jadi mereka relate satu sama lain ya. Bener, jadi kayak ada teman sharing, terus juga kalau nge-hype idol misal kayak kadang kan suka ya orang tuh ngebedah lagunya juga ya kayak sumpah ini tuh lagunya kayak meaningful banget kayak gini gitu. Kayak gitu tuh juga banyak Kak yang suka karena mungkin awalnya dari karya-karya dari si idolnya. Oke, kalau terakhir nih, harapan kamu buat komunitas K-pop dari Antariksa sama Indonesia deh gitu. Kalau harapan aku buat komunitas K-pop ya yang dari Antariksa dulu ya, semoga kalau Antariksa bisa nemenin teman-teman K-popper Semarang dan sekitarnya, karena kayak membernya juga nggak cuma dari Semarang aja Kak, ada yang dari Kendal, ada yang dari Salatiga, ada yang dari Ungaran, Demak dan lain-lain. Pokoknya Semarang dan sekitarnya itu semoga kita bisa tetap membersamai teman-teman sampai nggak tahu nanti kapan
ya aku pengennya sih tetap kayak ada keberlanjutan ya, namanya juga komunitas kan Kak. Mungkin ketika aku nanti udah nggak ada di komunitas ini, ada teman-teman yang bisa ngelanjutin si antariksa ini. Jadi biar kebermanfaatannya, hype-nya, terus seru-seruannya bisa kayak berlanjut sampai entah berapa tahun ke depan atau berapa puluh tahun ke depan. Tapi kalau misalkan enggak pun juga sedih ya, tapi enggak deh, jangan deh, pokoknya pengennya juga tetap keberlanjutan gitu. Terus kalau yang buat teman-teman satu Indonesia, semoga apa ya, kita bisa menumbuhkan vibe positif di kalangan K-popper gitu, karena kan banyak orang luar ya yang kayak nggak tahu dalamnya K-popper tuh kayak apaan sih, freak banget dah kayak gitu kan sukanya. Ya itu. Nah, semoga kita nggak yang apa ya, nggak yang kepancing emosi jadinya ngejelek-jelekin juga atau gimana pun itu ya, maksudnya ya semoga feedback dari kita tuh tetap positif, terus juga dapat kayak men-share hal-hal yang baiknya gitu. Terus apa lagi ya? Ya semoga tetap bisa berkolaborasi juga, barangkali bisa berkolaborasi antar kota, antar wilayah kayak gitu kan. Jadi bisa bareng-bareng sama. Soalnya kayak kalau kita lagi konser, itu juga kita kan ketemu sama orang-orang berbagai daerah kan Kak. Jadi kayak oh iya, terus jadi mutualan, jadi temenan kayak gitu. Jadi ya semoga bisa apa ya? Bisa inilah menginfluence hal yang baik gitu. Bahkan kayak dari K-popper aja tuh kita bisa kayak donasi kayak gitu-gitu Kak. Misal kayak ada bencana alam, terus kayak seluruh K-popper Indonesia tuh kayak ada misal di satu platform kita bikin campaign, ya alhamdulillah kayak banyak K-popper juga yang mau menyumbang dan lain-lain kayak gitu sih. Jadi semoga tetap menebarkan hal yang positif sih gitu. Kalau dari aku pertanyaannya udah, ada yang mau kamu sampaikan lagi nggak? Enggak sih, udah. Ya, So far udah. udah. Pokoknya ya teman-teman semoga tetap apa ya, kalau misalkan memang jalan healingnya teman-teman dari K-pop, semoga ya K-pop ini tetap membawa hal yang baik buat teman-teman. Tapi kalau misalkan memang dirasa sudah ada nggak enaknya atau mungkin hal-hal yang mendistraksi teman-teman gitu, bisa dipikirkan ulang. Karena kayaknya setiap orang tuh ada fasenya masing-masing sih Kak, gitu. Tapi kalau aku sekarang jujur fasenya itu udah yang kayak oh ya udah K-popper cuma buat fun aja. Aku nggak mau yang kayak impulsif ngeluarin duit karena kayak ya dewasa kebutuhannya semakin banyak juga kan gitu. Dan kayak tidak terlalu mengambil hati orang-orang lain, makanya gitu lah. Oke, Tribus, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bareng Rizky ya, dari Antariksa K-Project itu ya soal investasi dalam bentuk album dan kertas ganteng gitu ya. Bisa. Oke, kalau gitu saksikan terus Jackpot, Jateng Klik Podcast, dan Kiki sama Ines pamit dulu, bye-bye. Bye-bye. Jackpot Tribun Podcast.